Bismillahirrahmanirrahim. Ada salah satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang siapa di hari kiamat kelak yang paling berat siksaan dan azabnya. Ada 3 golongan kata Rasulullah. Jadi di antara sekian banyak orang yang diazab di neraka nanti, 3 golongan ini yang paling berat dibandingkan yang lain. Ya. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah pengikut Firaun. Yang pertama, mohon maaf, kalau di dalam hadis itu bukan pengikut Firaun yang pertama. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis itu adalah al-munafiqin. Orang-orang munafik. Makanya jangan heran ketika di dalam surah An-Nisa itu Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di neraka jahanam, tapi fiddarkil asfal, di kerak neraka jahanam paling bawah. Itu orang munafik. Makanya dalam hadis itu Rasulullah katakan 3 golongan orang yang paling berat siksanya di hari kiamat kelak. Yang paling pertama itu adalah al-munafiqin. Naudzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah alu Firaun, pengikut Firaun. Itu yang kedua. Nah makanya mereka tadi ini ketika dikatakan oleh Rasulullah dalam sabdanya bahwa mereka diarak mengelilingi neraka, itu karena memang mereka salah satu di antara 3 golongan yang paling berat siksaannya di hari kiamat kelak. Itu terus yang akan terjadi pada mereka. Setiap hari, setiap saat mereka diarak keliling neraka jahanam. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga siapa? Ini yang unik juga nih ya. Golongan yang ketiga adalah para pengikut Nabi Isa yang meminta hidangan dari Allah, lantas mereka kufur. Itu diceritakan dalam surah apa itu? Dalam surah Al-Maidah. Itu ya, dalam surah Al-Maidah mereka mengatakan kepada Nabi Isa alaihi salam, mereka mengatakan, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama. Apakah Tuhan kamu sanggup untuk menurunkan kepada kami maidah, hidangan minas sama, dari langit? Ketika Nabi Isa memerintahkan kepada mereka, Nabi Isa mengatakan, qalat taqullah in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah jika kalian beriman. Ini pelajaran dari ayat ini juga jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa kalau Anda menghadapi orang-orang yang terlalu ngeyel, itu ya, Anda menasihati seseorang tapi jawabannya Anda tidak bisa jawab, tidak bisa balikin jawabannya itu, artinya Anda tidak bisa melawan apa yang menjadi jawaban dia. Apa yang harus Anda katakan saat itu? Udah, katakan saja ittaqillah. Katakan saja ittaqillah. Jadi kalau Anda sudah tidak bisa menjawab orang itu lagi, pokoknya ngeyelnya minta ampun, luar biasa. Apa yang harus kita katakan? Ittaqillah. Ini seperti Nabi Isa alaihi salam. Ketika para Hawariyun meminta agar Allah menurunkan kepada mereka ma'idatan minas sama, Nabi Isa nggak bisa menjawab apa-apa. Akhirnya Nabi Isa mengatakan, qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Tapi ternyata argumen mereka justru menambah kepada Nabi Isa keyakinan agar Nabi Isa benar-benar meminta kepada Allah. Yang terjadi akhirnya apa? Akhirnya Nabi Isa meminta kepada Allah. Itu ya, Nabi Isa berdoa, anzil alaina ma'idatan minas sama, takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Itu dalam surah Al-Maidah. Nah, akhirnya apa jawaban Allah? Allah mengatakan, qala inni munazziluha 'alaikum. Aku akan turunkan hidangan itu, kata Allah. Dan memang diturunkan oleh Allah hidangan itu. Tapi kata Allah, famay yakfur ba'du minkum, jika setelah aku turunkan hidangan itu ternyata masih ada di antara kalian yang kufur, maka kata Allah, fa inni u'adzibuhu adzaban, aku akan mengadabnya dengan adab la u'adzibuhu ahadan minal alamin, yang mana adab itu tidak pernah aku timpakan kepada satu makhluk pun di alam ini sepanjang masa. Itu ya. Nah dari ayat ini Rasulullah kemudian mengatakan tadi bahwa adab yang paling berat yang diberikan oleh Allah di hari kiamat kelak adalah untuk 3 golongan tadi itu. Salah satu di antaranya adalah al-hawariyun, yang sudah diturunkan kepada mereka hidangan dari langit tapi mereka masih kufur. Mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian dari 3 golongan itu. Kalau al-hawariyun kan kita sudah bebas ya. Tidak mungkin kita menjadi hawariyun yang kufur tadi itu, nggak mungkin. Lalu yang kedua, apakah kita pengikut Fir'aun? Kan bukan. Tapi yang pertama,
Ini yang paling luar biasa ini. Yang pertama, apakah ada kemungkinan kita menjadi golongan yang pertama? Sangat besar kemungkinannya. Jadi hati-hati dengan ciri-ciri kemunafikan. Hati-hati dengan sifat-sifat kemunafikan itu. Karena kalau sampai kita memiliki banyak sifat kemunafikan, boleh jadi kita kemudian jadi orang-orang munafik. Kalau kita jadi orang munafik, maka kata Rasulullah, kita termasuk 3 bagian dari orang-orang atau kelompok yang paling berat azab dan siksaannya di hari kiamat kelak. Naudzubillahi min dzalik.